Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenali diri siapa kita itu sangat penting, terutama dalam tugas panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Dengan menyadari perjalanan yang sudah kita lalui, dengan segala kelemahan kita, dan mau mengevaluasi diri untuk lebih baik, itu langkah maju untuk kita semua, untuk dipakai oleh Tuhan dalam kehendak-Nya. Kita semua bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita punya catatan masa lalu yang kelam sebagai seorang berdosa, dan kesadaran ini menjadi kekuatan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk dipakai sebagai alat-Nya. Dalam firman ini Paulus bersyukur karena di dalam kelemahan dan keterbatasan dirinya, ia tetap dianggap setia dan masih dipercayakan melakukan pelayanan oleh Tuhan Yesus. Bila melihat dirinya di masa lalu, Paulus merasa tidak pantas dan tidak layak jadi pelayan Tuhan. Dahulu ia penghujat, penganiaya, bahkan membunuh para pengikut Kristus. Namun dengan anugerah, Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya dan bahkan menjadikannya sebagai utusan Kristus kepada banyak orang. Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Ia layak dihukum karena dosa-dosanya. Namun syukurlah Allah tidak memalingkan wajahnya dari Paulus dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Paulus memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dia seorang pendosa, tetapi atas kasih karunia Tuhan, Paulus ditangkap dan dipilih oleh Tuhan dan dipakai menjadi alat-Nya. Sama dengan kita semua, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan memilih orang yang dipercayainya untuk dipakai sesuai dengan kehendak-Nya dan rencananya. Kita sejatinya bersyukur sebab kita dipanggil dan dipercayakan melakukan pelayanan Tuhan. Semua itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, bukan juga karena kesalahan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita orang berdosa menjadi alat-Nya di dunia ini. Seperti Paulus, mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berilah yang terbaik melalui pelayanan kita. Biarlah hanya nama Tuhan yang kita muliakan dan menjadi pusat pelayanan kita. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dengan merasa mampu, merasa ahli dalam pelayanan. Dan ingat, Tuhan tidak melihat kemampuan dan kehebatan kita. Tuhan melihat hati kita yang taat, percaya, berserah pada Tuhan sang pemilik pelayanan itu. Kita hanya alat yang dipercaya. Tetap rendah hati dalam tugas panggilan pelayanan kita,
Kita hanya seorang hamba yang diutus oleh Tuhan, dan kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan kita pun semua, perjalanan kita tak lepas dari segala kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Sekelam apapun masa lalu kita, siapapun kita dahulu, tidak perlu membuat kita merasa minder. Dan seindah apapun masa lalu kita, tidak perlu merasa paling benar. Satu-satunya fokus hidup kita adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bergerak dan majulah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin pakai kita menjadi saksinya di dunia ini. Jadilah teladan iman. Jika kita menyadari bahwa kita tak layak, tak pantas, tetapi atas kasih karunia Tuhan kita dipanggil, dipilih untuk menjadi saksinya, kita patut bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kita semua. Bukan kita yang mau, tetapi Tuhan yang mau pakai hidup kita. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita. Tak ada yang harus kita sombongkan. Tuhanlah yang pakai kita. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ucapan syukur. Dan ingatlah, semua karena kasih karunia Tuhan. Jika hari ini kita dipanggil, dipilih, dan dipakai menjadi alatnya, sadarilah itu semua karena Tuhan pilih kita, bukan karena hebat kita, bukan karena baik kita, bukan karena pintar kita. Semua atas penentuan Tuhan, yang tak layak Dia tangkap dan Dia pulihkan untuk dipakai seturut maunya. Jadi bukan karena kita, dan bukan untuk kemuliaan hidup kita. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan juga untuk membangun kerajaan kita, tetapi hanya membangun kerajaan Tuhan. Dan belajarlah terus dari Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan buat kita semua. Terhubung terus dengan Tuhan, supaya kita melayani seperti Yesus yang rendah hati, pengasih, panjang sabar, penuh damai sejahtera. Dalam kelemahan kita, biarlah Tuhan kekuatan kita. Dan ingat, ilmu pengetahuan kita tak cukup kita banggakan dalam setiap pelayanan yang kita emban. Ilmu rendah hati, mau mengayomi, mau merangkul, mau peduli, mengasihi dengan tulus dan sabar, itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan di dunia yang sakit ini. Tirulah Yesus, bagaimana Dia datang dengan kasih-Nya yang agung bagi kita orang-orang berdosa. Layanilah jiwa-jiwa milik Kristus dengan kasih tanpa syarat. Tuhan bersamamu senantiasa. Dan sadarilah, kita orang berdosa, kita semua tidak pernah layak, dan Dia layakkan kita. Kita lemah dan Dia berikan kita kekuatan. Dia pilih dan pakai kita untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita melayani Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang tulus dari hati kita, supaya kita tidak pernah bermegah atas pelayanan yang kita emban. Semua itu dititipkan kepada kita, supaya kita menjadi teladan dalam setiap pelayanan Injil Kristus yang kita tunaikan. Tetap melekat kepada Tuhan, Sang Pemilik pelayanan itu, supaya kita dipakai seturut maunya dan caranya, dan hanya nama Tuhan dimuliakan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.